Oke, informasi One Piece nih chapter 1073 itu telah dirilis. Thanks a lot for Redon and Ethan Bobby. Nah di sini nih kita nggak menduga chapter ini menampilkan kejutan mengenai Miss Bakin dan Marco the Phoenix. Ternyata nih saat Marco di Wano Kuni Angkatan Laut itu telah datang dan menyerang desa itu loh. Nah, tetapi dikatakan bahwa Edward Weevil lah yang menjaganya, dan orang yang menangkapnya adalah Admiral Green Bull Ryokugyu. Memang Marco itu sangatlah skeptis di sini. Benarkah Miss Bakin itu orang seperti itu, atau dia melakukan ini karena ada maunya? Ya, itu menarik. Tetapi salah satu yang tak kalah menarik pula lagi di sini itu adalah perihal pergerakan satu member Gorosei yang bersamaan nih dengan Admiral Borsalino Kizaru. Jadi Kizaru itu nggak sendirian nih datang ke Egghead itu. Ketika mereka di kapal yang sama-sama nih menuju ke Pulau Egghead. Nah, tapi misterinya di sini dia mengatakan sesuatu tentang penyesalannya. Kira-kira penyesalan apa nih yang dimaksud oleh seorang Gorosei tersebut? Oke, kita breakdown lebih detail lagi One Piece 1073. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas sih mengenai One Piece 1073 itu. Semua telah bergerak dan memainkan perannya masing-masing. Bahkan salah satu dari member Gorosei. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah dia kali ini baik-baik. Dalam ringkasan ini memang telah dimuat menjadi beberapa halaman yang mengesankan nih. Nah dalam bab ke 1073 ini kita diberikan judul yakni Miss Buckingham Stasi. Ya kita lihat nih gambarannya di sini diperlihatkan sampulnya itu ada momen ketika Vegapunk itu membuat penemuan damai seperti ucapan terima kasih yang mengeluarkan bunga. Sementara orang seperti Judd, Caesar Claw dan juga Queen memandanginya dengan sangat jijik nih. Entah apa yang dimaksud dalam perayaan kali ini. Chapter langsung dibuka dengan bab akhir kemarin itu tentang kelanjutannya. Ini dimulai ketika Lucci menyerang Stasi, tapi dia meleset karena dia ternyata menyerang sebuah ilusi. Di sini sepertinya memperlihatkan bagaimana Stasi itu menggunakan varian lain dari teknik kaminya, sejenis teknik kertas lah, yang disebutkan saja adalah sisa tubuh atau semacamnya dalam bahasa Jepang. Nah sederhananya bisa kalian bayangkan teknik itu seperti milik tekniknya Conan, rekan dari Nagato Pen di kisah Shinobi. Nah teknik itu memang selalu menarik dan penuh akan kisah dark. Nah sementara itu dia itu mengalihkan perhatian Lucci dengan sebuah teknik ilusi tadi. Stasi langsung menggunakan lipstick nih dengan kairoseki di dalamnya untuk melemahkan rob Lucci. Adegan sepertinya dia menggunakan untuk menyentuh Lucci nih seperti seorang perokok yang menggunakan jitennya, kayak smoker lah. Di sini tuh diperlihatkan bagaimana Stasi itu menggigit Lucci dan dia tertidur seperti halnya Kaku. Nah hal yang menarik itu gini, kita malah menemukan bahwa orang misterius yang berbicara dengan Vegapunk itu ternyata adalah Stasi. Dan dia bukan alat Vegapunk bahwa dia menjadi anggota dari CP0. Jadi memang ada misi khusus, mungkin dia bergabung dengan anggota CP0 itu, tetapi dia tidak dipaksa secara langsung. Stasi tidak bisa menimpa perintah Lucci di sini untuk menghentikan Seraphim, karena dia itu tahu sama-sama levelnya Stasi itu berada di kondisi yang sama dengan Lucci, dengan hierarki otoritas pengendalian Seraphim yang sama pula. Artinya harus Vegapunk sendiri yang turun tangan. Nah di sini diperlihatkan bagaimana Lily itu akhirnya dan Edison itu keluar dari labu itu. Tetapi sebelum dia mendapat apa yang ingin diperintahkannya itu, Ashau mencoba menyerang Lily nih sebelum dia bisa memberi perintah untuk memberhentikan. Namun Zoro dengan cepat menghentikannya dan terjadi duel di sini antara Zoro versus Seraphim Mihawk. Nah setelah beberapa waktu nih, bahkan si Ashau sendiri itu terkejut bahwa kekuatan Zoro itu sangat mengesankan baginya. Di momen bersamaan pula Exor sendiri menyerang Edison saat dia memberikan perintah untuk berhenti, tetapi Sanji juga dengan sigap menyelamatkannya. Nah disinilah Edison itu berhasil memberi perintah dan semua Seraphim telah berhenti untuk mengikuti arahan perintah Lucci. Kini di bawah otoritas kendali Vegapunk lagi. Oke, di panel lain ini memperlihatkan bagaimana Luffy dan Chopper sendiri juga berlarian ke sana kemari di sekitaran labu itu. Mereka itu mencari Vegapunk yang asli. Karena dia dan Bonnie itu sempat menghilang dan terjadi kejar-kejaran beberapa tahun ke belakang. Memang sih kita tak melihat apapun tentang Vegapunk dan Bonnie di chapter kali ini. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Vegapunk dan Bonnie itu kian hari kian menarik dan memburuk. Karena Bonnie terus-menerus mencoba menghancurkan Vegapunk karena kesal ayahnya Kuma menjadi seperti ini sekarang karena Vegapunk ikut terlibat. Nah di momen lain di panel langsung berpindah ke Pulau Sphinx.
di mana itu adalah kampung halaman Shirohige. Terungkap sebuah informasi yang menggambarkan dalam chapter kali ini, jika kala marinir itu beberapa waktu ke belakang itu sempat datang ke Sphinx. Sementara ketika Marcus sedang pergi ke Wano Kuni untuk ikut terlibat di peperangan besar melawan Kaido, pulau ini dijaga oleh Edward Weevil untuk melawan marin tersebut. Namun sayangnya yang dihadapi adalah seorang admiral dan putranya Weevil berhasil ditangkap oleh Admiral Ryukugyu. Sekarang Anda kedatangan Miss Bakin, dia meminta Marco untuk membawa kembali putranya dan memberikan warisan Shirohige itu kepadanya. Di sini memang masih ambigu sih, apakah maksud membawa kembali putra itu mengambil Weevil dari angkatan laut dan mewariskan warisan Shirohige itu dan menyerahkan Pulau Sphinx menjadi kekuasaan Miss Bakin. Who knows? Misterinya itu ada di sini karena kita tahu bahwa dikatakan beberapa waktu yang ke belakang bahwa Miss Bakin dan Edward Weevil itu akan menghancurkan sisa-sisa bajak laut dari Shirohige. Tapi kenapa dia malah membantu Marco ketika Marco berada di Wano Kuni? Apakah itu sesuatu yang benar dilakukannya? Karena Marco sendiri ini sepertinya tampak tak percaya pula. Dia bahkan menambahkan perkataannya, "Aku memang menghargai Anda untuk menyelamatkan desa, tetapi tak semudah itu, woi." Lalu Miss Bakin membalasnya, "Apa kau meragukan silsilah putraku, Marco? Tanyakan saja semuanya pada Dr. Vegapunk." Nah loh, kenapa nama Vegapunk ini dibawa-bawa lagi? Apakah dia mengetahui informasi tentang Miss Bakin? Nah ini menarik sih, karena agen stasi itu yang dibuat oleh Vegapunk sendiri dan para ilmuwan lain yang sekarang menjadi bagian dari CP0 itu ternyata baru diketahui kemarin itu adalah referensi dari Miss Buckingham, salah satu dari anggota Rocks di masa lalu. Dan sekarang melalui perkataan Miss Bakin yang asli secara langsung nih, kita tambah dibukakan misteri ternyata dia juga mengetahui informasi dengan Dr. Vegapunk. Interesting. Nah informasi ini nih lalu diakhiri dengan sebuah panel yang menjadi penutup. Momen itu berpindah ke kapal dari Admiral Kizaru. Dia sedang dalam perjalanan itu membawakan makanan ringan dan minuman untuk orang tua yang berada di kapal tersebut. Namun sepertinya dia itu bukan orang tua biasa nih. Bahkan sebelum itu marinir juga menguji apakah makanan itu baik atau tidak, atau bahkan jika ada racun maka harus dicek terlebih dahulu. Dan Kizaru sedang berbicara dengan pria tua tersebut. Tahu siapa itu? Ya dia adalah Gorosei. Nah di sini Kizaru mengatakan sesuatu. "Apa kau pernah bertemu dengan Vegapunk sejauh ini?" Lalu dia membalasnya, "Ya, tapi hanya sekali di masa lalu." Dan dia yang berbicara itu adalah laki tua yang merupakan salah satu bagian dari Gorosei, 5 bintang tertua. Dan khususnya dia ini memiliki bekas luka nih di sisi kiri wajahnya dan juga rambut gimbalnya itu yang berwarna cukup abu-abu yang kita sering lihatnya di Marijua sana. Dan namanya adalah Saint J. Garcia Saturnus. Nah bahkan di ending nih dia mengatakan kata-katanya seperti ini, "Saya menyesal telah menjadi seperti ini." Nah kira-kira apa nih maksud perkataan dia sekarang ini? Apakah yang disali oleh seorang Gorosei tersebut seperti J. Garcia Saturnus? Apakah dia menyesal sebagai seorang Gorosei, atau ada sesuatu yang lain yang sedang ia pikirkan kepada Dr. Vegapunk dan dia menyesalinya? Who knows? One Piece chapter 1073 memang memberikan banyak informasi yang saling berterkaitan dengan Dr. Vegapunk yang tak ada habis-habisnya. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai One Piece 1073. Semua itu telah bergerak dan memainkan perannya masing-masing. Bahkan salah satu Gorosei, J. Garcia Saturnus. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.